Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Alia, dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, dan teman-teman yang saya hormati. Saya Adida Dwi Aulia dengan NIM 2411100003845. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Laporan Perhitungan Harga Pokok Produksi. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Usaha mikro di bidang minuman siap saji seperti T-Box terus berkembang karena tingginya minat masyarakat terhadap minuman yang praktis dan terjangkau. Dalam menjalankan usaha, pemilik tidak hanya berfokus pada penjualan tetapi juga harus mengendalikan seluruh biaya produksi agar usaha tetap memperoleh keuntungan. Perhitungan harga pokok produksi atau HPP menjadi dasar dalam menentukan harga jual, menghitung laba usaha, serta membangun pelaku usaha mengambil keputusan yang tepat. Penelitian ini dilakukan pada UMKM T-Box dengan menggunakan metode harga pokok proses atau proses costing dan pendekatan full costing untuk mengetahui besarnya biaya produksi setiap cup minuman. Slide yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama ada perhitungan harga pokok produksi. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi atau HPP pada UMKM T-Box menggunakan metode full costing. Yang kedua yaitu metode perhitungan. Metode apakah yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi pada UMKM T-Box. Dan yang ketiga yaitu ada hasil perhitungan. Berapa besar harga pokok produksi atau HPP per cup yang dihasilkan selama periode observasi. Slide selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasikan metode yang digunakan dalam menghitung harga pokok produksi atau HPP pada UMKM T-Box. Yang kedua yaitu menganalisis proses perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok proses atau proses costing dengan pendekatan full costing. Yang ketiga yaitu menentukan besarnya harga pokok produksi atau HPP per cup sebagai dasar penetapan harga jual dan perhitungan laba usaha. Slide selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama ada akuntansi biaya, merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian seluruh biaya yang timbul selama proses produksi untuk membantu menentukan biaya produksi dan mendukung pengambilan keputusan usaha. Yang kedua ada harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga yaitu ada metode harga pokok proses atau proses costing. Metode ini digunakan pada usaha yang memproduksi barang secara terus-menerus dengan jenis produk yang sama. Seluruh biaya produksi selama satu periode dikumpulkan, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu ada metode full costing, merupakan metode perhitungan HPP yang memasukkan seluruh unsur biaya produksi, baik biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead pabrik ke dalam harga pokok produksi. Slide selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Ada objek penelitian yaitu UMKM T-Box yang bergerak di bidang produksi dan penjualan minuman teh. Periode observasi yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Metode analisis yaitu metode harga pokok proses atau proses costing dengan pendekatan full costing. Pada slide selanjutnya yaitu profil T-Box, nama usaha T-Box, alamat Desa Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, jenis usaha, produksi dan penjualan minuman teh, produk es teh atau T-Box, jumlah karyawan 2 orang, dan periode observasi dimulai tanggal 27 Juli sampai 29 Juli 2026. Pada slide ke-8 yaitu data produksi, lama observasi yaitu sekitar 3 hari, tanggal 27 sampai 29 Juli, produksi per hari sekitar 100 cup, total produksi selama 3 hari yaitu 300 cup, produk terjual 300 cup, dan persediaan akhir yaitu kosong. Slide selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama, menyiapkan bahan baku berupa teh, gula, air, cup, sedotan, dan es batu. Yang kedua yaitu menyeduh teh hingga menghasilkan larutan teh yang siap digunakan. Yang ketiga, membuat larutan gula sebagai pemanis minuman. Yang keempat, mencampurkan larutan teh dan gula hingga merata sesuai takaran. Yang keenam, menuangkan campuran minuman ke dalam cup yang telah disiapkan. Yang ketujuh, menambahkan es batu agar minuman siap disajikan. Yang kedelapan, menutup cup menggunakan mesin cup sealer untuk menjaga kualitas dan kebersihan produk. Yang kesembilan, memberikan sedotan dan mengemas produk. Slide selanjutnya yaitu ada perhitungan harga pokok produksi. Jumlah produksi yaitu 300 cup, total biaya produksi sekitar 563.000. Rumus HPP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produksi. Perhitungan 563.000 dibagi 300 cup, hasil HPP yaitu 1.879 per cup. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Yang pertama hasil perhitungan, harga jual per cup yaitu 3.000. Harga pokok produksi atau HPP sekitar 1.877 per cup, keuntungan per cup yaitu Rp1.123, jumlah produksi 300 cup, total penjualan 900.000, total biaya produksi sekitar 563.100,
laba kotor yaitu sekitar 336.900. Yang kedua ada hasil analisis. Perhitungan HPP menggunakan metode harga pokok proses dengan pendekatan full costing, sehingga seluruh biaya produksi seperti bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik diperhitungkan secara menyeluruh. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga jual sebesar 3.000 per cup masih berada di atas HPP sebesar 1.877 per cup, sehingga usaha memperoleh laba kotor sekitar 336.900 selama periode observasi. Slide selanjutnya yaitu pengumpulan biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku sekitar 192.000, biaya bahan penolong 167.000, biaya tenaga kerja langsung 150.000, biaya overhead pabrik 54.000, total biaya produksi sekitar 563.000. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, UMKM Tibok menggunakan metode harga pokok proses atau proses costing dengan pendekatan full costing. Total biaya produksi selama periode observasi sebesar 563.100 untuk menghasilkan 300 cup produk. Harga produk produksi diperoleh sebesar 1.877 per cup. Dengan harga jual 3.000 per cup, usaha memperoleh laba kotor sebesar 336.900 sehingga kegiatan usaha dinilai menguntungkan. Sarannya yaitu melakukan pencatatan biaya produksi secara rutin dan lebih rinci agar informasi biaya lebih akurat. Mengendalikan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk meningkatkan efisiensi produksi. Melakukan evaluasi biaya produksi secara berkala agar keuntungan dapat terus meningkat tanpa mengurangi kualitas produk. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.